Halo guys, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menjelaskan film komedi Rusia CV, yang berjudul The Unperfect Guy. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Film diawali dengan seorang wanita muda Rusia bernama Sveta. Sveta tinggal di sebuah apartemen kecil bersama pacarnya Borya. Sveta baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya di showroom mobil dan saat ini sedang diwawancarai untuk pekerjaan di sebuah perusahaan robot multijuta. Bos potensialnya, Vadim Sergeyevich terkesan dengan kecerdasannya dan menunjuknya di perusahaan sebagai manajer untuk peluncuran berikutnya. Sveta sangat senang saat kembali ke rumah. Dia berjalan ke pelatih fisik dan pacar influencer Borya yang sedang berolahraga di dapurnya. Sveta melihat perilaku aneh Borya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Terdengar suara bising dari kamar mandi, yang dikatakan Borya sebagai kliennya, namun kebohongannya segera ketahuan ketika seorang gadis keluar hanya memakai handuk. Sveta menatap pacarnya dengan mata berkaca-kaca saat dia membuat alasan. Dia juga melihat, dia menyembunyikan paket kontrasepsi di lantai, tetapi tidak membahasnya. Borya jelas selingkuh, tapi Sveta terlalu terikat secara emosional padanya, untuk membiarkannya pergi. Setelah wanita itu pergi, Borya memasak sarapan untuk mereka, karena keheningan yang canggung terjadi di dapur. Setelah cukup lama diam, dia memintanya untuk berbicara dan memakinya, karena dia pantas mendapatkannya. Sveta masih bersikeras tidak ada yang salah dengan hubungan mereka, yang membuat Borya semakin marah. Dia memberinya sandal, mendesaknya untuk memukulnya, tapi dia menolak. Segalanya menjadi panas ketika dia mulai membenturkan kepalanya ke lemari es dan melempar dumbbell dari balkon. Itu mendarat di mobil seseorang dan pasangan itu dipanggil ke bawah untuk membayarnya. Borya mulai berdebat dengan pria itu meskipun itu adalah kesalahannya. Ketika Sveta menghentikannya, dia menyatakan bahwa mereka telah putus dan dia pergi. Sveta hancur, suasana hatinya sejak pagi berubah sepenuhnya dan dia mulai menangis. Hari berikutnya adalah hari pertama dia bekerja. Rekan kerjanya, Fit, menjelaskan semua yang harus dia lakukan sepanjang hari. Tugas pertamanya adalah membongkar Android yang mirip manusia, menyinkronkannya dengan tablet mereka, dan menanyakan nomor model mereka. Setelah nomor cocok, dia harus memindai kode batang di belakang telinga mereka dan mengirim mereka ke kamar nomor 21 untuk diagnosis. Android sangat mirip dengan manusia, sehingga orang tidak dapat membedakannya. Perusahaan telah memberi mereka semua kepribadian mereka sendiri dan hal khusus yang mereka kuasai, sehingga konsumen dapat membeli satu, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kotak pertama yang dibuka Sveta adalah pelatih kebugaran yang tegap. Sveta dengan hati-hati mengambil tablet dari sampingnya dan menghubungkan dengannya. Lehernya, yang terbuat dari besi sampai sekarang, mulai berubah menjadi seperti manusia. Ketika robot membuka matanya, itu mengejutkan Sveta. Dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi robot pintar itu memberitahu dia. Sveta melakukan apa yang dia katakan dan mengirimnya untuk evaluasi. Selanjutnya, dia membuka sebuah kotak dengan model cantik di dalamnya. Dia juga sama pintarnya dengan pria pertama. Pada ketiga kalinya, Sveta memahami pekerjaan itu dan melakukannya dengan efisien. Dia membongkar juru masak, pemimpin politik, pembantu, dan robot lainnya. Namun, keterampilannya diuji ketika sebuah kotak dengan teman tidak mau memberitahu nomor modelnya. Dia menolak untuk bangun dan mengatakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Sveta percaya bahwa dia mungkin memiliki cacat dan memintanya untuk pergi ke ruang evakuasi. Tetapi dia menyatakan bahwa dia takut dan memeluknya. Dia memanggil Fit dan memberitahu tentang situasinya. Dia hampir tidak percaya padanya sampai dia melihat temannya sendiri. Saat memeriksa, dia menemukan bahwa temannya memiliki nomor kesalahan 102. Robot itu takut karena ini mungkin berarti mereka akan menghancurkannya, untuk membuat robot baru dan lebih baik. Dia mulai menangis tentang betapa singkat hidupnya. Bahkan saat menangis, dia memuji kecantikan Sveta, karena dia tidak bisa menahannya, menggoda dan bersikap ramah yang dikodekan dalam programnya. Bos mereka Vadim Sergeyevich dipanggil untuk keputusan akhir dari situasi tersebut. Dia ingin mengirim yang rusak kembali ke Jepang, tetapi Sveta membalas, mengatakan bahwa mereka dapat menjualnya dengan harga diskon karena cacat. Vadim Sergeyevich setuju dan memintanya untuk menyiapkan robot untuk klien potensial. Setelah itu, mereka disimpan di platform untuk pameran sehingga klien dapat mengobrol dengan mereka dan memutuskan mana yang akan didapat. Sveta gugup karena dia harus mempresentasikan robot kepada klien.
Dia memberitahu teman itu bahwa kepercayaan dirinya rendah, karena pacarnya baru saja putus dengannya. Tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya dengan baik. Seorang wanita kaya datang mencari robot yang cocok dan Sveta memperkenalkannya kepada temannya. Pada awalnya dia ragu membelinya, tetapi berubah pikiran ketika dia menyanjungnya dengan beberapa pujian. Namun, ketika mencoba untuk memenangkan penerimaannya, teman itu mulai menjadi aneh secara seksual. Namun, wanita itu meminta Sveta untuk mengepaknya sampai dia datang menjemputnya. Kemudian, ketika Sveta sedang mengerjakan komputernya, teman itu mendekatinya dan meminta maaf atas leluconnya yang tidak pantas. Dia juga berterima kasih padanya, karena telah menjadi penjual yang baik dan memuji bakatnya. Saat mereka berbicara, dia menyarankan agar dia membelinya, sehingga mereka bisa menjadi teman baik selamanya. Sveta tertawa dan mengklaim bahwa dia kehabisan anggaran. Teman itu mengungkapkan bahwa dia sengaja membuat lelucon yang tidak pantas karena jika dia terpilih, dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian, dia mendekati Sveta dan mencium bibirnya, tetapi dia segera mundur. Akhirnya, mereka berbagi pelukan canggung dan berpisah. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pertunjukan landasan pacu untuk menampilkan semua robot. Pertunjukannya sukses dan kebanyakan terjual habis dengan cepat. Pada akhirnya, Vadim Sergeyevich mabuk dan tidak bisa pulang sendiri. Fit menawarkan untuk mengantar Vadim Sergeyevich dan Sveta ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, Fit mengundang Sveta ke konser yang 4 bulan lagi. Jelas bahwa dia sudah mulai menyukainya. Mereka menyanyikan lagu-lagu sepanjang perjalanan. Ketika mereka mencapai apartemen Sveta, Vadim Sergeyevich bersikeras membawanya ke kamarnya meskipun dia mabuk. Dia tertidur di sofa, jadi Sveta tidak repot-repot membangunkannya dan pergi tidur sendiri. Ketika dia kembali bekerja keesokan harinya, dia terkejut melihat bahwa wanita itu telah membawa pergi temannya. Meskipun ini adalah penjualan pertamanya yang sukses dan dia seharusnya bahagia, ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, dia mendapat pesan dari temannya. Dia telah mengiriminya sebuah video yang berterima kasih padanya karena telah menjadi temannya meskipun itu hanya untuk sehari. Dia bahkan membacakan puisi yang ditulis sendiri untuknya. Sveta jatuh cinta setelah mendengarkannya. Dia tidak bisa tidak menelepon pemiliknya dengan alasan untuk memeriksanya. Temannya dengan penuh semangat memberitahunya bahwa pemiliknya sedang membuatnya memakai baju hewan. Dia mengatakan bahwa dia merindukannya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya di tempat kerja, pemiliknya mengeluh tentang perilaku robot. Temannya mengikutinya di belakang dan mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya karena dia membuatnya memakai pakaian bodoh dan memperlakukannya seperti budak yang melukai harga dirinya. Vadim Sergeyevich meminta maaf kepada pelanggan dan memastikan pengembalian dana penuh kepadanya. Dia sangat marah pada teman karena membuat perusahaannya terlihat buruk. Saat dia menabrak robot, Sveta menghentikannya, mengklaim bahwa dia akan membelinya. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengumpulkan uang dari temannya Katia, ibunya, dan dari bank dan akhirnya membawa pulang temannya. Pada malam hari, dia tidur di lantai di samping tempat tidurnya. Mereka mendiskusikan nama untuknya dan memutuskan namanya Yegor. Sveta bangun keesokan paginya, Yegor membuatnya sarapan yang lezat. Dia mengirimnya pergi bekerja dan mengiriminya pesan sepanjang hari. Keduanya perlahan tapi pasti jatuh cinta. Suatu malam, Sveta pergi hangout dengan sahabatnya Katia yang berharap akan segera dilamar oleh pacarnya. Dia mengundang Sveta dan Yegor ke pesta ulang tahunnya dan memintanya untuk tetap di barisan depan, yakin bahwa dia akan dilamar. Suatu hari, Yegor sendirian di rumah ketika Borya masuk dan bertanya siapa dia. Yegor percaya bahwa dia adalah seorang penyusup dan meninju wajahnya. Dia juga menghindari semua serangan Borya. Melihat kepribadiannya yang unik, Borya menantangnya untuk mengikuti kompetisi pull-up dan menyiarkannya secara langsung kepada jutaan pengikutnya. Yegor yang tidak bersalah setuju untuk bersaing. Video langsung menjadi viral dan banyak orang bergabung. Sveta juga melihatnya dan bergegas pulang untuk menemukan Borya dan Yegor yang mabuk di depan gedungnya. Dia mematikan listrik. Yegor membawanya ke apartemen. Dia sangat marah padanya, karena bergaul dengan mantan pacarnya tanpa izinnya. Yegor bertanya padanya apakah dia masih mencintai Borya, jelas cemburu. Sveta menyadari bagaimana perasaannya dan keduanya berciuman untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka pergi ke pesta ulang tahun Katia dan menemuinya. Pacar Katia memintanya untuk naik ke panggung tetapi tidak pernah melamarnya.
Dia kehilangan kesabarannya dan meminta cincin itu, mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Kemudian, dia berlari ke ruang belakang, menangis tentang malam yang mengerikan. Sveta mengikutinya di belakang dan membuat Yegor duduk bersamanya saat dia pergi menemui pacar Katia. Borya juga berada di pesta yang menunjukkan semuanya secara langsung kepada para pengikutnya. Pacar Katia memberitahu Sveta bahwa dia gay yang juga terdengar di Instagram Live. Mereka pergi untuk memberitahu Katia yang sebenarnya, tetapi menemukan dia memberikan bantuan seksual kepada Yegor. Sveta kehilangan akal sehatnya dan memukul Katia dengan botol. Namun, dia menghindar dan botol itu mengenai Yegor, yang mematahkan rahangnya. Sveta membawanya pulang dan mengundang Fit untuk memperbaiki wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia melepas perban dari wajahnya dan melihat bahwa Fit telah mengubah wajahnya. Harinya semakin buruk ketika dia pergi ke kantor dan dipecat karena video langsung di acara kemarin, yang viral di internet. Bahkan saat dipecat, dia meminta wajah baru untuk Yegor, tetapi Vadim Sergeyevich menolaknya. Jadi, dia mengambil bantuan dari Fit dan menyelinap ke gudang di malam hari. Mereka melihat melalui model kotak dan akhirnya menemukan yang mereka cari. Tapi rencana mereka tidak berjalan mulus ketika mereka menyadari, Vadim Sergeyevich telah mengawasi mereka saat berada di tempat tidur dengan model robot. Dia memecat Fit dari pekerjaan, karena membawa Sveta tetapi membiarkan mereka memiliki wajah untuk Yegor. Dalam perjalanan pulang, Sveta merasa tidak enak pada Fit, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan segera menemukan pekerjaan baru. Dia jatuh cinta padanya tetapi tahu bahwa mereka tidak bisa bersama karena Yegor. Sveta mengembalikan wajah lamanya kepada Yegor dan keduanya mulai hidup seperti pasangan yang bahagia. Mereka memulai saluran keluarga YouTube bersama dan berubah menjadi influencer besar, karena keunikan hubungan mereka. Suatu hari, Yegor melamar Sveta di Instagram Live. Dia mengatakan iya dan melompat-lompat dalam kebahagiaan. Dalam adegan berikut, Sveta berjalan menyusuri lorong, untuk menikah dalam hidupnya. Pendeta adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia bertanya kepada Yegor apakah dia mengambil Sveta sebagai istrinya, tetapi alih-alih mengatakan ya, dia menggoda pendeta. Sveta kehilangan kesabarannya ketika dia meminta nomor teleponnya. Dipermalukan di pernikahannya sendiri, dia berlari kembali ke rumah. Yegor mengikutinya di belakang mencoba untuk menganggap godaannya sebagai kesalahan dalam programnya. Tapi Sveta telah mengambil keputusan. Dia menangis dan bertanya mengapa dia melakukan itu padanya tapi Yegor menyerangnya, menyebutnya lemah. Fit tiba pada waktu yang tepat dan mengungkapkan bahwa kesalahan 109 sebenarnya bukan kesalahan, itu adalah fitur yang dimiliki setiap robot teman. Karena itu mereka mencerminkan semua aktivitas orang yang pertama kali berbicara dengan mereka. Jadi, sampai sekarang, Yegor telah meniru Sveta. Dia berselingkuh dengan Katia karena Sveta ingin Katia melupakan pacarnya. Bahkan sekarang, dia berteriak padanya karena dia melakukan hal yang sama padanya. Yegor menyadari bahwa dia hanya akan menyakitinya jika dia tetap dalam hidupnya. Jadi, dia menyerahkan remote padanya dan memintanya untuk mematikannya dan mengirimnya kembali ke Jepang. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya sebelum dia menekan tombol. 6 bulan setelah kejadian itu, Sveta bangun dan pergi ke dapur untuk melihat Fit memasak untuknya. Dia mencintainya lebih dari yang pernah dimiliki siapapun. Saat makan, dia mendapat SMS dari Yegor untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka berbicara. Dia mengunci dirinya di kamar mandi dan menonton video. Yegor mengatakan dia sekarang di Jepang dan bahagia. Dia juga mengklaim bahwa dia ingat semua waktu yang mereka habiskan bersama karena itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Sveta menonton video dengan senyum di wajahnya saat Yegor bernyanyi untuknya di gudang Jepang. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasinya, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.